Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelasnya Reza yang memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau absen satu persatu dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Dita Kristin, Hadir, Bu. Siti Fatuna, Saya, Bu. Emreza Saputra, Hadir, Bu. Evan Nur Latifah, Hadir, Bu. Neni Cahyani, Hadir, Bu. Ismawarni. Hadir, Bu. Semuanya sudah disebutkan? Sudah, Bu. Baik. Sebelum mulai pembelajarannya, silakan anak-anak ibu dikeluarkan dulu alat-alat tulisnya seperti buku, pena, garis ya. Dari papan semua? Sudah, Bu. Nah, pada pembelajaran kemarin itu kita sudah berbicara mengenai bentuk aljabar. Di sini siapa yang masih ingat apa itu aljabar? Saya, Bu. Oke, silakan Neni. Aljabar itu merupakan cabang ilmu matematika yang menggunakan tanda-tanda atau huruf dan huruf-huruf. Aljabar memiliki 4 unsur, yaitu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku, Bu. Baik, terima kasih Neni. Semuanya jawabannya sama seperti Neni? Sama, Bu. Oke, benar apa yang dikatakan Neni ya. Aljabar itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang nanti bentuknya ada menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda. Nah, kemudian unsur-unsur aljabar itu ada 4. Yang pertama ada koefisien, konstanta, variabel, dan juga suku. Nah, ternyata dengan mempelajari materi aljabar saat ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, contohnya kita diberi uang saku sama orang tua kita sebesar 70.000 per minggu, tetapi kita itu mau nabung nih 25.000 per minggu. Nah, tetapi berarti kan itu 10.000 per hari gitu kan. Nah, tetapi ternyata pada hari Senin kemudian hari Rabu ada ekstrakurikuler yang kita itu tidak pulang ke rumah, tapi kita tetap di sekolah dan membeli makanan di sekolah. Jadi kita membutuhkan uang saku tambahan sebesar 10.000 rupiah. Nah, jadi untuk menentukan berapa sih yang kita harus keluarkan atau berapa sih yang harus kita butuhkan dan harus kita sisihkan agar tabungan kita tuh 25.000 per hari, itu kita bisa menggunakan dengan materi aljabar seperti saat ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, setelah itu tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama itu siswa diharapkan anak-anak ibu itu dapat menentukan bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kemudian diharapkan juga anak-anak ibu semua dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk aljabar. Nah, paham anak ibu semua? Paham, Bu. Itu ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok dan setiap kalian itu punya penomoran masing-masing. Masih ingat dengan penomoran dan kelompoknya? Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang ini sepertinya sudah duduk per kelompok ya? Sudah, Bu. Dita, tolong digeser lagi Dita agar terlihat kelompoknya. Nah, oke, berarti sudah duduk per kelompok ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu akan membagikan pin kepada kalian. Nah, nanti pinnya itu ditaruhnya di sebelah ini ya, di sebelah kiri dada ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 1 kan? Iya, Bu. Nomor 1, nomor 2, itu nomor 1? Iya, Bu. Nomor 2. Silakan dipakai ya pinnya. Sudah dipasang semua pinnya anak ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu minta tolong kepada siswa ibu dengan nomor 1 dari masing-masing kelompok untuk menempelkan media pembelajaran di depan ya. Silakan anak ibu.
Sudah, Bu. Ya, terima kasih anak ibu ya. Nah, sekarang ibu minta kalian catat di buku catatannya. Ibu akan mengintegrasi soal. Sudah semua? Budi mempunyai satu kacang atom dan 2 beng-beng. Kemudian ibu memberikan 2 kacang atom dan 1 beng-beng kepada Budi. Jumlah snack yang dimiliki Budi sekarang adalah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang silakan siswa dengan nomor 2 dari kelompok 1 untuk membacakan permasalahan yang Ibu sebutkan tadi. Budi mempunyai satu kacang atom dan 2 beng-beng. Cukup. Nah, sekarang coba silakan yang nomor 2 tadi untuk menempelkan alat peraganya di sini ya. Silakan dipilih apa yang ditempelkan tadi. Sudah ya? Terima kasih. Kemudian silakan siswa nomor 1 dari kelompok 3 untuk membacakan permasalahannya kembali. Kemudian, ibu memberikan 2 kacang atom dan 1 beng-beng kepada Budi. Cukup. Nah, coba ditempelkan juga seperti temannya tadi. Terima kasih ya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, perhatikan ya, berarti seperti yang diketahui pada soal, snack Budi semula itu ada 1 kacang atom, 2 beng-beng, dan snack yang diberikan ibu itu ada 2 kacang atom dan 1 beng-beng. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Kalau seperti ini jumlah snack Budi, ibu tanya sekarang, salah benar? Salah. Benar, salah ya. Kalau jumlah snack Budi 6 beng-beng, salah benar? Salah, Bu. Oke. Kalau seperti ini jumlah snack Budi benar atau salah? Benar, Bu. Nah, berarti anak-anak ibu sudah mengetahui ya kenapa jumlah snack Budi tadi salah, kemudian yang kedua tadi salah, dan percobaan yang ketiga ini baru yang benar ya. Nah, sekarang ada tidak yang ingin bertanya terkait media pembelajaran yang ibu sudah sampaikan tadi? Bu, silakan. Jumlah snack Budi 3 kacang atom dan 3 beng-beng. Boleh nggak, Bu? Jawabannya itu dituliskan 3 beng-beng dan 3 kacang atom. Baik, bagus ya pertanyaan dari Dita. Tepuk tangan dulu teman-teman. Di sini ibu tidak akan menjawab secara langsung pertanyaan dari Dita. Di sini ibu akan membagikan LKPD yang nantinya itu dapat menjawab pertanyaan Dita dan juga dapat membuat kalian lebih mengerti terkait dengan materi aljabar ini. Sudah dapat semua LKPD-nya kan? Sudah, Bu. Nah, di situ silakan kalian baca. Di situ ada petunjuknya, kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya dan juga kelompok berapa. Nah, setelah itu coba kalian buka halaman sebelahnya. Di sana ada permasalahan 1, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, dalam permasalahan 1 itu
silahkan kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Itu selama 5 menit pengerjaan. Nah, masing-masing anggota kelompok kalian itu harus paham dan harus tahu, karena nanti sesudah ini Ibu akan menunjukkannya secara acak untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Baik, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang ya. Bisa kita? Bisa, Bu. Ada yang kesulitan? Sejauh ini tidak ada ya? Nggak ada, Bu. Ini tuliskan punya siapa? Punya siapa? Oh, ini udah, Bu. Dituliskan ya, ini punya siapa? Ini punya siapa? Oh, iya, Bu. Diteliti lagi ya. Baru permasalahan satu juga dikerjakan. Permasalahan 2 juga ya, Bu? Belum. Permasalahan 1 dulu. Permasalahan 2 nanti ya. Kepunyaannya sudah dituliskan. Nah, ini diketahui 2 permen. Ini kenapa 2 permen dan 3 donat? Awalnya Bu, ada tuh kayak 20 atau 30. Tunggu, ini sini ada Andi juga. Kenapa diketahuinya 2 permen 3 donat? Ya, Bu, kalau diketahuinya kayak gini, Bu. Yang ini dicoret saja. Nah, ini baru nanti kan sama saja nih kan? Andi, yang punya Andi 2 permen 3 donat ya? Iya, Bu. Bu. Oh iya, benar. Nah, Ibu 1 permen 1 donat. 1 permen 1 donat. Nah, berarti yang di sini kan nggak tahu ini siapa, ada juga di soal, dicatat aja ya. Bu. Makasih Bu. Iya. Ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah snack Andi, Bu. Oh ya, silakan dilengkapi ya. Baik, Bu. Yang ini kepunyaan Ibu ya. Iya, Bu. Yang pertama kan snack Andi semula, kemudian snack yang diberikan Ibu, kemudian dijumlahkan. Jadi jumlah snack Andi seluruhnya. Oh iya, bagus ya. Bu. Ada kesulitan? Tidak, Enggak, Bu. kami dengan menggambarnya. Oh, menggambar. Sama seperti yang di depan? Iya, hampir. Dengan menggunakan gambar berarti? Iya, Iya, Bu. Oh gitu. Berarti jumlahnya berapa? Jadinya 3 permen 4 donat. Oh, benar ya. iya, Bu. Anak-anak Ibu semua sudah selesai semua dari kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang waktu pengerjaannya juga sudah habis, sudah 5 menit ya. Nah, setelah itu Ibu mau mulai dari kelompok 1, silahkan. Nomor 1. Papan kerja dibagi jadi 3 ya. Berarti 4 ini buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Andi. Silakan duduk.
duduk di kursinya. Selanjutnya juga untuk nomor 1 dari kelompok 2, silakan maju. Tulis di sini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Isma. Iya, Bu. Silakan dari yang kelompok 3 nomor 1. Di sini ya tulisannya. Iya, Bu. Ya. Silakan. Sudah. Baik, terima kasih Adila. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang coba perhatikan. Ini jawaban kelompok 1. Perhatikan ya. Kemudian ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silahkan kepada anak-anak ibu, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan. Saya Bu, Oh ya, silakan ini. menurut saya Bu yang dibuat kelompok 2 itu salah Bu, karena kelompok 2 itu menuliskannya itu dengan kata-kata, sedangkan yang Ibu contohkan tadi menggunakan gambar Bu. Oh, seperti itu. Jadi menurut Neni, yang kelompok 2 ini salah karena tidak menggunakan gambar seperti media pembelajaran kita ya. Iya Bu. Nah, oke. Sekarang Ibu tidak mau menjawabnya. Silakan kelompok 2 kenapa tidak menggunakan gambar? Saya Bu izin menanggapi. Silakan, Siva. Kalau menurut kelompok kami Bu, menggunakan gambar itu hanya sebagai permisalan aja Bu. Nah, kalau kelompok kami itu nulisnya pakai kata-kata karena sesuai dengan soalnya Bu. Nah, di soalnya kan Andi memiliki 2 permen dan 3 donat. Jadi kami langsung tulisnya Andi itu punyanya 2 permen dan 3 donat Bu. Tidak kami misalkan dengan gambar begitu Bu. Oh ya, bagus ya. Nah, ini juga bagus pertanyaannya. Siva juga menanggapinya dengan bagus. Nah, di sini kalau anak-anak ibu perhatikan, kelompok 1 sama 3 itu menggunakan gambar, benar ya? Seperti yang media pembelajaran tadi. Nah, kelompok 2 itu menggunakan kata-kata seperti yang ada di soal. Nah, sebenarnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu benar semua, nggak ada yang salah gitu. Tapi ibu punya pertanyaan ya. Kalau misalkan nih, ini baru Andi punyanya 2 permen cuman, punya lagi 3 donat. Ibu juga punyanya 1 permen, 1 donat. Nah, kalau sekarang misalkan Andi punyanya 1000 permen, kemudian 3000 donat, memungkinkan nggak kalau misalkan kita menggambar gitu? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Silakan Reja. tidak bisa Bu, karena kalau menggambar 1000 permen di buku takutnya tidak muat Bu. Nah, benar. Bukan takut lagi, memang nggak muat ya. Ibu punya satu solusi gitu. Salah satu alternatifnya kita memisahkan banyaknya permen itu adalah X. Di sini X sama dengan banyaknya permen. Kemudian ibu memisahkan yaitu adalah banyaknya donat. Jadi kalian tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menggambarkan seperti ini. Yang lebih memahami, coba kalian buka sebaliknya LKPD-nya. Itu ada permasalahan 2. Sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, kalau sudah terlihat, silakan anak ibu kerjakan menggunakan permisalan X dan juga permisalan Y. Mengerti semua? Mengerti Bu. Nah, waktu pengerjaannya itu 5 menit. Silakan dituliskan. Nah, masing-masing kalian nanti sama seperti tadi harus paham dan mengerti ya. Nanti ibu akan tunjuk secara acak. 5 menit dimulai dari sekarang, silakan. Belum ada kesulitan ya kelompok 1? Belum Bu. Ditambah 2Y, kemudian menjadi membalikkan satu buku yang juga pada awal.
Berarti yang meminjam ini jadinya min ya Bu? Iya benar. Berarti ini satu buku plus kurang Ini tetap kita tambah ya. ya. Kan yang ditanya buku dan pena aras kan. Berarti Disimak baik-baik ya. jadinya Ini benar? Sudah? Sudah. Punya arah berapa? Punya arah tadi 4x tambah 2y. X-nya apa? X-nya banyaknya gitu Bu. Kemudian? Y banyaknya pena. Kan yang pertama arah Bu, arah membawa buku 4 buku dan 2 pena, berarti 4x tambah 2y. Kemudian Anjani mengembalikan lagi pada arah itu 1 buku dan 1 pena, berarti x tambah y. Kemudian dijumlahkan jadi 5x tambah 3y. Yamin itu. Coba Anjani apa tulisannya? Kemudian Anjani mengembalikan 1 buku dan meminjam 1 pena. Berarti Berarti meminjam dikurang. iya. Berarti ini. Tapi lima x tambah y. Coba perhatikan lagi ya. Diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Ya Bu. X-nya itu apa sih Pak? X-nya itu banyaknya buku Bu. Y-nya apa Isma? Banyaknya pena Bu. Punya arah jadinya apa? 4x tambah 2y. 4x tambah 2y. Kemudian kalau Anjani sama apa? Anjani x dikurangi y Bu. Kenapa dikurang? Karena dia minjam 1 pena sama arah jadinya dikurangi. Oh seperti itu. Nah jadinya berapa? Ini berapa? 5x ditambah y Bu. Oh ditambah y. Ini yang benar. Berarti benar. Ditulis lagi ya biar jelas ya. Oke Bu. Ada kesulitan? Sudah selesai mengerjakannya ya? Sudah Bu. Silakan dipahami lagi dulu ya. Siap. Masih ada waktu sedikit. Jangan lupa tulis jadinya di kesimpulan ya Bu. Iya boleh di kesimpulan. Pahami lagi ya masing-masing anggota kelompoknya. Sudah selesai semua? Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Berhubung waktunya sudah habis, juga kalian sudah selesai. Silakan dari kelompok 3 nomor 2 yang menuliskan hasil diskusinya. Di bawah sini berarti ya? Di bawah yang tadi. Iya Bu. Diketahui Ara membawa 4 buku dan 2 pena. Ara membawa 4 buku, kami misalkan buku yaitu X, lalu 2Y, Y-nya yaitu pena. Kemudian Anjani mengembalikan 1 buku, berarti mengembalikan dia positif, berarti mengembalikan buku ke Ara berartinya X, dan meminjam 1 pena kepada Ara, berarti Anjani meminjam pena dengan Ara. Kemudian didapatkanlah hasilnya 5X ditambah Y, sehingga buku dan pena Ara sekarang adalah 5 buku dan 1 pena. Baik, terima kasih Reza ya. Ya, Bu. Silakan duduk lagi Reza. Bagaimana, ada tanggapan dari
dari kelompok lain? Oke, sepertinya tidak ada ya. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 2 nomor 2. Enggak usah dihapus di bawahnya. X itu banyaknya buku, kemudian kita misalkan juga Y itu banyaknya pena. Nah dari soal itu kan ada Ara membawa 4 buku dan 2 pena, berarti 4X ditambah 2Y. Kemudian Anjani mengembalikan 1 buku dan meminjam 1 pena, berarti Anjaninya itu X dikurang Y. Nah terus ini kita tambahkan, jadi 4X ditambah X itu 5X. Kemudian 2Y dikurang Y itu positif Y. Nah jadi jumlah buku dan pena yang dibawa sama Ara sekarang itu 5 buku dan 1 pena. Baik, terima kasih ya Siva. Silakan duduk kembali. Anak-anak ibu perhatikan yang kelompok 2. Ada yang perlu ditanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, yang terakhir kelompok 1 silakan nomor 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Di bawah yang tadi ya. Misalkan X yaitu banyaknya buku, kemudian Y banyaknya pena, maka diperoleh dari permasalahan 2 itu kan Ara memiliki 4 buku dan 2 pena, jadinya 4X ditambah 2Y. Kemudian Anjani mengembalikan 1 buku dan meminjam 1 pena, jadinya di sini X dikurang Y karena penanya milik Ara itu dipinjam oleh Anjani, sehingga diperoleh 4X ditambah X sama dengan 5X, 2Y dikurang Y sama dengan Y. Jadi saat ini Ara memiliki 5 buku dan 1 pena. Baik, terima kasih ya. Silakan Eva duduk kembali ke kursinya. Ada yang mau memberi tanggapan terkait kelompok 1 tadi? Tidak ada? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, untuk siswa nomor 1 dari kelompok 3 silahkan simpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sama-sama menggunakan pemisahan X dan Y, Bu, di mana X itu banyaknya buku dan Y banyaknya pena. Nah, setelah dijumlahkan variabel yang sama, maka didapatkan 5X dan 5X tambah Y, yang artinya Anda memiliki 5 buku dan 1 pena, Bu. Baik, terima kasih ya Dita. Berarti itu penjelasan dari Dita tadi ya, dimana kalau kita lihat di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, penyelesaiannya menggunakan permisalan. Permisalannya X dan juga Y. Nah, bukan lagi menggunakan gambar atau berupa kata-kata seperti ini. Sehingga nanti variabel yang sama ditambahkan, 4X tambah 1 jadi 5X, 2Y dikurang Y menjadi Y. Seperti itu ya, mengerti yang Ibu? Mengerti Ibu. Nah, sekarang kalian silahkan boleh tidak duduk dari kelompoknya, boleh agak bergeser karena diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu punya kuis. Di sini kuisnya ada 1 soal di mana siswa yang nanti bisa menjawab tercepat dan benar, silakan ambil semua jajanan yang ada di depan. Oke, jangan dikerjain dulu. Waktunya dimulai dari sekarang. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ayo, Bu. Coba cepat. Coba Ibu koreksi dulu ya. Yang lain jangan patah semangat, berdoa saja siapa salah. Piring. Permisalannya mana sih, Pak? Di bawah. Oh, masih ada yang kurang, Pak. Kerjakan lagi. Silakan, maju itu, Pak. Oh, banyaknya X apa? banyaknya piring, Bu. Banyaknya piring, ya. Banyaknya mangkok. 12X ditambah 6Y. Kemudian ini kenapa dikurang? Karena di sini kan dipecahkan, Bu. Kakaknya memecahkan piring, jadinya berkurang, Bu, jumlah piringnya. Jadi berapa semuanya? 11X ditambah 5Y. Y. Eva benar. Eva benar sekali jawabannya. Itu
video ya. Silakan dibawa. Makasih Bu. Iya. Satu. Ada yang salah ya, betul. Oke, berarti dari pengerjaan kuis tadi anak-anak ibu sudah paham mengenai aljabar menggunakan permisalan X dan juga permisalan Y. Nah, di sini ibu mau menjelaskan sedikit ya. Di sini kan kalian menggunakan permisalannya X dan X dan Y saja. Dimana X itu banyaknya buku ya banyaknya pena. Di sini kalian juga boleh selain X dan Y, misalkan A, B, C dan lain sebagainya itu ya. Nah, jadi ibu jelaskan lagi, berarti kalau aljabar itu kita menggunakan permisalan. Di sini variabelnya yang sama, itu nanti bisa dioperasikan dan variabelnya yang beda itu tidak bisa dioperasikan. Seperti itu ya anak-anak ibu. Ya Bu. Di sini ada tugas mandiri, silakan dicatat tugas mandirinya itu di halaman buku paket halaman 320 dari nomor 1 sampai 3. Pertemuan besok tolong dibawa ya, dikumpulkan ke ibu. Baik Bu. Mengerti anak ibu? Mengerti. Oke, nah sekarang sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, besok pada pertemuan besok kita akan belajar masih materi aljabar, tapi besok itu kita membahas terkait operasi perkalian dan juga operasi pembagian. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, berarti sudah paham semua materi pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, anak-anak ibu semua pintar-pintar semua ya. Amin. Oke, sekarang silakan ngobrol untuk kalian juga. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dan menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Kalau ibu ada salah kata, mohon maaf. Semangat puasanya, tetap jaga protokol kesehatannya, jangan kendor. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.